Bapak Ibu, bagaimana perjalanannya tadi ke kantor Bawaslu Kabupaten Purnakarya? Lancar ya. Terima kasih sudah hadir di kantor Bawaslu Kabupaten Purnakarya. Karena ini sudah hadir semuanya, pemohon, termohon sudah hadir, bisa kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pemohon dan termohon hadir di kantor Bawaslu Kabupaten Purnakarya ini. Sebelumnya kami sampaikan bahwa pada tanggal 21 Agustus tahun 2023 kemarin Bawaslu Kabupaten Purnakarya ada pengajuan permohonan sengketa dengan karena adanya putusan KPU nomor 22/BA/BA/3322/8 Romawi /2023 yang diajukan oleh pemohon secara langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Purnakarya. Setelah kami lakukan verifikasi baik formil ataupun material, permohonan dari pemohon kami nyatakan diterima dan diregister dengan nomor register 001-PS-REC/3322/8 Romawi /2023. Dan kami sudah menyampaikan undangan mediasi baik kepada pemohon dan pemohon. Untuk termohon kami juga sudah lampiri dokumen dari permohonan dari pemohon, sudah terima ya. Terima kasih Bapak Ibu pemohon dan termohon. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu yang hadir pada mediasi kali ini. Kami dari mediator, saya Umi Nur Amah, kemudian ada Bu Fitriah, ada Pak Muharram Ar-Rasyid, kemudian kami dibantu oleh Sekretaris Mediasi Bapak Margiono SH dan Notulen Ibu Maharamya Karuna Anggani. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemohon dan termohon untuk bisa memperkenalkan diri. Kami persilahkan kepada pemohon dulu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih mediator. Perkenalkan, saya Farhan Halim selaku Ketua DPD Partai Kelapa. Kemudian saya hadir bersama Saudara Dwi Astuti selaku Sekretaris DPD Partai Kelapa dan Bapak Joshua selaku kuasa hukum yang hadir mendampingi. Terima kasih pemohon yang hadir Ketua dan Sekretaris DPD Partai Kelapa dan atau pihak prinsipal ya hadir sendiri dan didampingi oleh kuasa hukum. Kemudian selanjutnya kepada termohon untuk bisa memperkenalkan diri. Terima kasih mediator. Perkenalkan, nama saya Abdul sebagai anggota KPU Kabupaten Purnakarya Divisi Hukum. Saya bersama Mas Rendra yang bertugas dalam pencalonan sebagai operator silon. Kami membawa surat tugas yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Purnakarya. Baiklah, pemohon dan termohon sudah memperkenalkan diri dan yang hadir semuanya adalah prinsipal ya, sesuai dengan aturan di mediasi penyelesaian sengketa proses di Bawaslu bahwa yang harus hadir dalam mediasi adalah prinsipal. Kemudian pemohon ini ada kuasa hukum, kami sampaikan bahwa kuasa hukum di mediasi ini sifatnya adalah pasif. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa mediasi ini adalah negosiasi para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh pemohon kepada termohon dengan lebih efektif yang difasilitasi oleh Bawaslu. Mediasi ini sifatnya tertutup dan Bawaslu memiliki kewenangan sebagai mediator. Kemudian kami sampaikan juga bahwa pemohon ini nanti menyampaikan pokok-pokok permohonan, kemudian termohon nanti menyampaikan tanggapan apa yang menjadi pokok-pokok permohonan dari pemohon. Kemudian kedua belah pihak ini nanti berperan aktif di dalam mengambil keputusan. Sedangkan kami mediator bertugas membantu dan memfasilitasi Bapak Ibu pemohon dan termohon untuk mengambil keputusan dari objek yang disengketakan. Begitu ya Bapak Ibu. Untuk mediasi ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, ada beberapa tahapan yang akan kita lewati. Yang pertama adalah nanti presentasi para pihak, jadi pemohon nanti menyampaikan, kemudian termohon juga nanti menyampaikan tanggapannya. Setelah itu kita lanjutkan dengan kesepahaman awal. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan mengidentifikasi masalah, mencari kesepakatan, kemudian dokumentasi hasil mediasi, dan yang terakhir adalah penutup. Kami sebagai mediator ini diatur oleh kode etik, Bapak Ibu ya. Jadi ada kode etik bahwa kami dalam memfasilitasi mediasi ini
tidak berpihak kepada siapapun, baik kepada pemohon ataupun termohon. Jadi kami benar-benar independen. Kemudian kami tidak ada benturan kepentingan dan kami wajib menjaga rahasia proses mediasi ini. Bapak Ibu pemohon dan termohon, supaya mediasi ini bisa berjalan dengan tertib, dengan lancar, kami perlu sampaikan ada beberapa tata tertib yang nanti bisa disepakati bersama, begitu nggih? Yang pertama, kita tidak makan dan minum di ruangan mediasi. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat ya. Yang kedua, tidak berkata kasar atau berkata jorok. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyerang pribadi. Yang keempat, tidak saling menyela ketika ada yang berbicara. Jadi ditunggu dulu sampai selesai ngomongnya, baru nanti kalau ada yang mau menjawab silahkan. Kemudian yang kelima, kita saling menghormati. Dan yang keenam, saling menjaga kondusivitas proses mediasi. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat. Ada yang perlu ditambahkan? Sudah cukup. Baiklah, selanjutnya monggo Bu Fitri. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu semua, karena tata tertib tadi sudah kita sepakati bersama, kita akan lanjutkan ke tahap pertama mediasi ini, yaitu presentasi para pihak. Tadi sebelumnya kami sampaikan bahwa yang pertama, sesuai Perbawaslu nomor 9 tahun 2022, mediasi dilakukan selama 2 hari berturut-turut. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan dengan proses ratifikasi. Yang kedua, mediasi bersifat tertutup dan rahasia. Segala sesuatu dalam mediasi tidak dapat menjadi alat bukti litigasi. Yang ketiga, kesepakatan yang diputuskan oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kesepakatan yang diambil para pihak akan dituangkan ke dalam berita acara. Ya. Selanjutnya kami persilahkan kepada pihak pemohon untuk dapat menyampaikan permohonannya dan kronologis permasalahannya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati mediator dan saudara termohon, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih mediator yang sudah memberikan ruang kepada kami untuk menyampaikan permasalahan yang kami hadapi. Kami berharap apa yang menjadi permasalahan kami bisa selesai di mediasi ini. Sebelumnya kami Ketua dan Sekretaris Partai Kelapa mewakili bakal calon DPRD Kabupaten Purnakarya atas nama Khairul Umam, bakal calon dari Partai Kelapa Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Purnakarya. Kami merasa kecewa atas penetapan SK KPU nomor 22/BA/BA-BA-3322/8 tentang penetapan daftar calon sementara bakal calon DPRD Kabupaten Purnakarya. Karena bakal calon kami atas nama Khairul Umam Daerah Pemilihan 1 tidak dimasukkan dalam SK penetapan daftar calon sementara DPRD Kabupaten Purnakarya. Padahal semua dokumen persyaratan calon sudah kami sampaikan semuanya melalui sistem pencalonan atau silon. Oke, saudara merasa sangat kecewa ya bakal calon atas nama Khairul Umam ini tidak masuk ke dalam daftar calon sementara. Ya, pastinya kami merasa sangat kecewa. Bakal calon kami tidak dimasukkan ke dalam DCS. Padahal semua dokumen persyaratan calon sudah kami penuhi semua. Semuanya ada buktinya, kami membawanya pasti. Menurut saudara, ini apa yang menjadi alasan KPU tidak memasukkan bakal calon atas nama Khairul Umam ke dalam daftar calon sementara? Bakal calon DPRD atas nama Khairul Umam tidak dimasukkan ke dalam DCS Partai Kelapa karena namanya tercantum juga dalam DCS Partai Padi. Padahal menurut LO dan bakal calon, dokumen persyaratan calon hanya disampaikan kepada Partai Kelapa dan kami memastikan dokumen bakal calon tersebut hanya ada di partai kami. Padahal selama ini kami juga sudah berkomunikasi intens dengan KPU terkait dengan pencalonan. Apapun yang menjadi kekurangan selalu kami lengkapi dan kami perbaiki, termasuk data atas Khairul Umam. Terkait dengan kegandaan nama yang ada di partai kami dan Partai Padi, bahwa dokumen syarat pencalonan atas nama Khairul Umam diserahkan ke KPU,
sebagai bakal calon DPRD dari Partai Kelapa Daerah pemilihan 1, bukan ke Partai Padi. Jika ada bakal calon atas nama Khairul Umam dimasukkan ke Partai Padi, harusnya dicoret oleh KPU. Karena pastinya tidak ada data dukung maksud kami, atau bisa jadi Khairul Umam mungkin orang yang lain. Dan kami membawa buktinya. Pada saat perbaikan kemarin, kami juga tidak dipertemukan dengan Partai Padi untuk klarifikasi oleh KPU Purnakarya terkait kegandaan tersebut. KPU hanya menyampaikan ada kegandaan dengan partai lain. Kami menganggap berarti sudah tidak ada persoalan apapun terkait kegandaan tersebut. Oke. Dapat dikatakan bahwa pemohon ini merasa kecewa ya atas putusan yang dibuat oleh KPU. Ya, kami sangat kecewa. Seharusnya KPU tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Apa yang menjadi harapan saudara pemohon ini pada mediasi kita kali ini? Baik, kami meminta kepada KPU Kabupaten Purnakarya untuk membatalkan SK KPU nomor 22/PL 04/BA/3322/8 Romawi/2023 terkait penetapan daftar calon sementara DPRD Kabupaten Purnakarya dan menerbitkan kembali SK KPU yang baru tentang penetapan daftar calon sementara DPRD Kabupaten Purnakarya dengan memasukkan bakal calon atas nama Khairul Umam ke dalam SK tersebut sebagai bakal calon DPRD Purnakarya daerah pemilihan 1 dari Partai Kelapa. Baiklah, saudara pemohon, dapat kami simpulkan bahwa saudara pemohon meminta kepada termohon untuk membatalkan SK nomor 22/PL.04/BA/3322/8 Romawi/2023 tentang penetapan DCS dan menerbitkan kembali SK KPU yang terbaru terkait penetapan DCS dengan memasukkan atas nama saudara Khairul Umam ke dalam SK penetapan DCS tersebut sebagai bakal calon DPRD Purnakarya daerah pemilihan 1 dari Partai Kelapa. Bapak Ibu para pihak, jadi pemohon tadi sudah menyampaikan permohonannya. Maka pada kesempatan kali ini kami persilakan kepada pihak pemohon untuk dapat menyampaikan tanggapan atas permohonan dari pemohon. Silakan. Baik pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan mediasi dan saudara pemohon, kami akan merespon apa yang disampaikan oleh pemohon bahwa kami KPU Kabupaten Purnakarya sudah melakukan tahapan pencalonan DPRD Kabupaten Purnakarya sesuai dengan aturan perundang-undangan, mulai dari pengumuman, aturan perundang-undangan, tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, perbaikan administrasi calon, dan penetapan daftar calon sementara. Bahkan apa yang menjadi imbauan dan masukan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Purnakarya sudah kami tindak lanjuti. Komunikasi kami dengan seluruh partai politik melalui LO sudah kami lakukan dengan sangat intens, termasuk komunikasi dengan LO Partai Kelapa. Setiap ada persyaratan yang masih BMS, kami lakukan komunikasi untuk segera dilengkapi seluruh dokumen persyaratan pada waktu yang sudah ditetapkan. Jika ada data ganda yang terdeteksi di dalam sistem pencalonan pun kami sampaikan juga ke partai politik. Terkait apa yang disampaikan oleh pemohon bahwa ada bakal calon dari Partai Kelapa yang tidak ditetapkan menjadi bakal calon pada penetapan DCS karena bakal calon tersebut masih belum memenuhi syarat sampai akhir perbaikan. Dalam sistem pencalonan atau silon, bakal calon atas nama Khairul Umam dari Partai Kelapa terdeteksi ganda dengan Partai Padi sampai akhir masa perbaikan. Pada saat masa perbaikan dokumen, kami sudah menginformasikan ke Partai Kelapa melalui LO dan kami memastikan LO sudah menerima informasi ini. Akan tetapi sampai masa akhir perbaikan tidak ada perbaikan dokumen terkait kegandaan atas nama Khairul Umam tersebut. Demikian. Saudara termohon mengatakan bahwa tidak ditetapkannya bakal calon atas nama Khairul Umam
dari Partai Kelapa itu karena terdeteksi ganda dengan Partai Padi. Nah demikian. Izin Pak Kadif, Bapak Ibu mediator dan pihak pemohon. Kebetulan saya yang menjadi petugas operator untuk memverifikasi seluruh dokumen dari Partai Kelapa. Dan memang untuk di Partai Kelapa ini memang terdeteksi atas nama saudara Khairul Umam itu ganda dengan Partai Padi. Sehingga di dalam silon itu langsung ada keterangannya kegandaannya tersebut. Jadi kami sudah verifikasi satu persatu. Kami ada sekitar 6 operator yang semuanya juga didampingi oleh Bapak Ibu pimpinan kami memverifikasi semua dokumen persyaratan bakal calon DPRD dan untuk berkas atau dokumen pencalonan dari saudara Khairul Umam memang terdeteksi ganda pada silon tersebut, Bapak. Oke, saudara merasa bahwa tidak dimasukkannya saudara Khairul Umam ya, bakal calon dari DJS Partai Kelapa itu sudah melalui proses verifikasi dokumennya, bakal calon, dan itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Iya pimpinan, kami sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan penentuan MS atau TMS itu ditentukan oleh sistem. Jika ada nama yang sama tercantum dalam 2 partai politik, maka secara otomatis akan menjadi BMS. Kami sudah menyampaikan ke pemohon ada kegandaan di 2 partai politik tersebut, yaitu Partai Kelapa dan Partai Padi. Dan sampai waktu yang ditetapkan DJS tidak ada konfirmasi dari Partai Kelapa. Saudara termohon sudah benar ya atas keputusan yang dibuat dalam penetapan DJS ya? Kami sudah yakin dengan keputusan tersebut, pimpinan. Oke, kalau begitu kira-kira apa yang menjadi harapan saudara termohon pada proses mediasi kali ini? Kami tetap kepada pendirian kami, yaitu SKKPU nomor 22/PL.04/BA/3322/8 Romawi /2023 tentang penetapan DJS DPRD Kabupaten Purnakarya tidak akan kami batalkan karena SK tersebut sudah benar dan sesuai dengan fakta yang ada. Demikian pimpinan. Baiklah. Dapat kami simpulkan bahwa menurut saudara termohon bahwa SK KPU nomor 22/PL.04/BA/3322/8 Romawi /2023 tentang penetapan DJS DPRD Kabupaten Purnakarya sudah benar dan sesuai. Saudara termohon tidak membatalkan SK penetapan DJS tersebut. Pemohon dan termohon sudah menyampaikan permohonan dan tadi termohon juga sudah menanggapi apa yang menjadi pokok permohonan dari pemohon. Kita lanjutkan pada tahapan mencari kesepahaman awal, gitu, sesuai dengan tahapan yang tadi sudah kami sampaikan di awal. Sebelumnya kami akan bertanya dulu kepada saudara pemohon dan termohon, apakah Bapak Ibu pemohon dan termohon menginginkan bahwa kegiatan pemilu ini berjalan dengan lancar? Ya, tentu saja. Ya, semuanya menginginkan pemilu ini berjalan dengan lancar ya. Kemudian dalam pelaksanaan tahapan pencalonan ini harus sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Harusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Berarti Bapak Ibu sudah ada kesepahaman awal bahwa tujuan dari mediasi ini kan sebetulnya bagaimana pemilu ini berjalan dengan lancar dan pencalonan yang ada ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, karena sudah ada kesepahaman awal, maka pada tahapan selanjutnya adalah kita identifikasi masalah. Apa sih yang menjadi persoalan dalam mediasi ini yang dari permohonan pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dari tadi yang sudah disampaikan, kami membuat opsi-opsi terkait dengan identifikasi masalah. Nanti kalau ada tambahan bisa ditambahkan begitu. Yang pertama adalah bagaimana menurut pemahaman saudara terkait dengan mekanisme dalam proses pencalonan. Ya,
bagaimana mekanisme dalam proses pencalonan. Kemudian yang kedua, bagaimana menurut pemahaman saudara dalam memastikan penetapan daftar calon sementara. Kemudian yang ketiga, bagaimana menurut pemahaman saudara, baik pemohon ataupun termohon, untuk menentukan calon yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, dan bagaimana menurut pemahaman saudara juga jika ada nama calon, ada satu nama calon yang terdaftar di 2 partai politik. Bisa mungkin dari pemohon dulu untuk menjawab kira-kira itu poin-poin dari permasalahan ini. Mungkin sebelum dijawab oleh pemohon ada tambahan? Cukup ya. Silahkan kepada pemohon untuk bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih pimpinan. Yang pertama, menurut kami mekanisme dalam proses pencalonan ya harusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dengan tetap melihat fakta yang sebenarnya. Tahapan-tahapan dalam proses pencalonan harusnya KPU menyampaikan sosialisasi dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tahapan selanjutnya, pengajuan bakal calon DPRD dengan mengupload dokumen persyaratan calon dan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Purnakarya. Wah, proses ini cukup menyita waktu karena kadang aplikasinya lemot, lama teruploadnya, dan kami juga harus menunggu persetujuan DPP. Selanjutnya KPU melakukan verifikasi administrasi, kemudian KPU menetapkan DCS, dan terakhir penetapan DCT. Yang kedua, menurut kami dalam proses penetapan DCS, ya KPU harus melakukan sesuai prosedur dan tidak gegabah. Kalau kami ada dokumen yang kurang, tidak lengkap, dan tidak memenuhi syarat, ya harus disampaikan secara keseluruhan. KPU Kabupaten Purnakarya sudah menyampaikan ke kami sebetulnya, cuma terkait kegandaan kami sebenarnya sudah menyampaikan ke KPU. Kami kira ya sudah ditindaklanjuti oleh KPU untuk dilakukan perbaikan. Semua yang kami lakukan sudah ada buktinya, ini sudah kami bawa. Kemudian yang ketiga, menurut kami terkait penentuan bakal calon yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, KPU harusnya jangan hanya melihat di sistem pencalonan saja. Yang bekerja di silon itu kan mesin. Ini MS atau TMS, padahal faktanya tidak demikian. KPU sudah tahu bahwa bakal calon kami atas nama Khairul Umam yang terdeteksi ganda dengan Partai Padi benar-benar hanya sebagai bakal calon Partai Kelapa. Dan itu juga dibuktikan adanya surat pernyataan bahwa Khairul Umam hanya bakal calon dari Partai Kelapa. Begitu juga Partai Padi menyatakan bahwa Khairul Umam bukan bakal calon dari Partai Padi. Harusnya itu sudah menjadi acuan KPU, tidak hanya berdasarkan silon. Kami membawa bukti surat pernyataan dari Partai Padi yang menyatakan Khairul Umam bukanlah bakal calon dari Partai Padi. Demikian, pimpinan. Terima kasih kepada pemohon. Kami sudah mencatat terkait tadi apa yang menjadi masalah-masalah dari pemohon, dan ini sudah dibantu sama notulen apa yang tadi disampaikan oleh pemohon. Selanjutnya kami minta kepada pihak termohon untuk menyampaikan juga tadi terkait dengan identifikasi masalah. Terima kasih pimpinan. Kami akan menjawab satu persatu apa yang disampaikan oleh mediator. Untuk yang pertama terkait dengan bagaimana mekanisme pencalonan pada pemilu tahun 2024 ya. Sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Dan juga diatur di juknis pencalonan bahwa mekanisme pencalonan kurang lebih sebagaimana berikut. Tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota meliputi A. Pengajuan bakal calon. B. Verifikasi administrasi meliputi verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, dan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon. C. Penyusunan DCS meliputi pencermatan rancangan DCS dan penyusunan dan penetapan DCS. D. Penetapan DCT meliputi pencermatan rancangan DCT dan penyusunan dan penetapan DCT. Semua tahapan-tahapan tersebut selalu kami sampaikan ke partai politik peserta pemilu di Kabupaten Purnakarya melalui LO masing-masing. Dan jika ada permasalahan kami sampaikan dan kami selalu mendampingi. Komunikasi ini tidak hanya kami lakukan baik grup WA atau telepon. Kami juga sering melakukan koordinasi dengan pertemuan tatap langsung di kantor KPU.
bahkan kadang juga sampai larut malam. Untuk yang kedua, sedangkan dalam penetapan DCS seperti tadi yang kami sampaikan bahwa kami melakukan pencermatan terhadap rancangan DCS, kemudian kami lakukan penyusunan DCS, setelah itu baru kami lanjutkan penetapan DCS yang sebelumnya kita lakukan rapat pleno. Misalkan ada permasalahan yang awalnya BMS atau belum memenuhi syarat, kami lakukan komunikasi ke partai politik melalui LO untuk dilakukan perbaikan. Ini berlaku untuk semua parpol. Dan kami tidak henti-hentinya untuk mengingatkan setiap LO untuk memperbaiki dokumen yang masih BMS. Untuk yang poin ketiga, terkait penentuan bakal calon yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2023, bahwa dokumen persyarat administrasi bakal calon disertakan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon. Kemudian pada tahapan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada masa perbaikan data dan dokumen perbaikan persyaratan bakal calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota disampaikan melalui Silon. Jika terhadap perbaikan dokumen persyarat administrasi bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon kembali dan atau bakal calon pengganti, maka pada masa verifikasi administrasi perbaikannya melalui Silon. Sampai pada tahapan penetapan bakal calon semuanya melalui Silon. Demikian penjelasan dari kami pimpinan. Baiklah Bapak Ibu pemohon dan termohon, semuanya sudah, para pihak sudah menyampaikan identifikasi masalah dan kami bacakan ulang terkait dengan identifikasi masalah tadi baik yang disampaikan oleh pemohon ataupun termohon. Ini dianggap sudah kita bacakan identifikasi masalahnya. Selanjutnya dari identifikasi masalah tadi kita akan bahas satu persatu. Dari masing-masing masalah tadi kita selesaikan satu persatu. Kita cari kesepakatan, apakah kemudian nanti ada kesepakatan bersama antara pemohon dan termohon. Kita ambil satu persatu dari kita pilih opsi terbaik dari masing-masing masalah tadi. Begitu Bapak Ibu, bagaimana? Ya, baik. Nanti untuk mempermudah kita di dalam membahas masing-masing opsi dibantu oleh notulen, nanti akan kita perlihatkan satu persatu dari masalah itu kita bahas begitu. Itu ya Bapak Ibu. Baiklah. Ya, mana lagi ya? Bapak Ibu, setelah kita duduk bersama dari mulai presentasi, mencari kesepahaman awal, mengidentifikasi masalah dan mencari kesepakatan, ternyata masih belum terjadi kesepakatan antara pihak pemohon ataupun pihak termohon. Ya, kami sampaikan kembali ini, mediasi ini ada waktu 2 hari berturut-turut. Apakah kita bisa lanjut ke mediasi kedua? Ya. Jika tidak, maka kita lanjutkan dengan sidang adjudikasi. Bagaimana ini? Pihak pemohon ataupun termohon? Ya, baik. Kalau menurut kami langsung proses persidangan saja, pimpinan, biar kami lebih mantap. Kalau kami ikut saja pimpinan. Bagaimana? Termohon bisa dijawab dengan jelas? Oke, kami siap mengikuti tahap selanjutnya. Ya, tahap selanjutnya adjudikasi, gitu ya. Siap. Baiklah Bapak Ibu pemohon dan termohon, berarti dapat dikatakan mediasi kali ini hanya sekali saja, padahal punya kesempatan 2 kali. Tetapi pemohon dan termohon bersepakat mediasi ini dilakukan 1 kali, sehingga selanjutnya nanti akan dilanjutkan proses adjudikasi. Begitu Bapak Ibu pemohon dan termohon. Ya, betul. Siap. Oke, Bapak Ibu semua, karena pemohon dan termohon tetap pada pendiriannya dan tidak mendapatkan kesepakatan pada mediasi ini, maka dilanjutkan dengan sidang adjudikasi. Nah, sebelum mediasi ini selesai, para pihak dimohon untuk bisa menandatangani terlebih dahulu ya BA mediasi yang akan disusun setelah ini, karena BA ini merupakan dokumentasi penting yang dituangkan secara tertulis sebagai perjanjian yang sah. Mohon kepada sekretaris mediasi untuk menyiapkan BA mediasi dan kepada pihak untuk menandatangani.
pimpinan majelis baru sini. Baiklah, Bapak Ibu pemohon dan termohon semuanya sudah menandatangani berita acara ya, kesepakatan pada mediasi kali ini. Sebelumnya kami atas nama pimpinan mediasi mengapresiasi kepada para pihak yang sudah hadir pada mediasi kali ini dan bersama-sama melakukan mediasi. Dan terima kasih kehadirannya karena sudah menyita waktu Bapak Ibu baik pemohon ataupun termohon. Kami sampaikan juga bahwa kesepakatan yang diambil oleh para pihak ini adalah kesepakatan bersama pemohon dan termohon, bukan dari mediator, gitu ya. Maka selanjutnya untuk sidang adjudikasi, jadwal dan undangan akan kami sampaikan menyusul oleh sekretariat. Dan dengan ini mediasi kami nyatakan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.